Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa juga untuk selalu berdoa ketika kita mengawali aktivitas ataupun kegiatan kita selama sehari-hari. Begitupun ketika kita akan melaksanakan belajar, kita harus berdoa terlebih dahulu, meminta kelancaran kepada Allah dan dipermudah dalam mencari ilmu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan anak-anak, hari ini kita akan masuk ke pembelajaran 2. Tetapi sebelum masuk pembelajaran 2, Bapak ingin sedikit mengulas pembelajaran 1 nih. Kemarin kita belajar tentang perkembangbiakan pada tumbuhan, yaitu perkembangbiakan pada jagung. Kemudian selain itu kita juga belajar tentang bagian-bagian pada bunga. Nah, di dalam suatu bunga terdapat beberapa bagian, ada mahkota, ada kelopak, kemudian ada kepala putih, ada kepala sari, apalagi ada tangkai sari, ada bakal biji, tangkai dan lain sebagainya. Nah, dalam suatu bunga itu terdapat sel jantan dan sel betina. Yang menjadi sel jantan pada bunga yaitu kepala sari. Nah, di dalam kepala sari tersebut terdapat serbuk sari, jadi serbuk sari itu merupakan sel jantan pada bunga atau pada tumbuhan. Dan yang menjadi sel betinanya yaitu kepala putih. Nah, itu ya. Kemudian bagaimana terjadi proses pembuahan pada tumbuhan? Hal tersebut terjadi ketika serbuk sari yang terdapat kepala sari jatuh ke kepala putih. Nah, ketika proses tersebut terjadi, maka terjadi juga proses pembuahan. Dan perkembangan biak tersebut disebut perkembangbiakan generatif atau perkembangbiakan secara kawin. Dan contoh tumbuhan yang berkembang biak secara kawin itu ada padi, mangga, durian, jambu dan lain sebagainya. Nah, kemudian hasil dari pembuahan tersebut itu adalah zigot, dan yang nantinya akan berkembang menjadi lembaga-lembaga, menjadi bakal biji. Nah, gitu kan. Nah, itu sedikit mengulas tentang pembelajaran 1 mengenai bagian-bagian pada bunga. Dan hari ini kita akan belajar tentang pembelajaran 2, yaitu membahas ada pelajaran PPKN atau Pendidikan Kewarganegaraan dan SBDP. Nah, untuk pelajaran PPKN kita akan belajar tentang Pancasila, dan SBDP kita akan praktik dalam membuat kerajinan dari tanah liat. Nah, sekarang kita masuk ke pelajaran pertama, itu pelajaran PPKN mengenai Pancasila. Sebelumnya Bapak mau tanya nih, apakah kalian masih ingat apa arti dari Pancasila itu sendiri? Pancasila memiliki 5 dasar atau 5 asas. Ketuhanan yang Maha Esa, kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, tetapi hari ini kita akan membahas mengenai 2 sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, anak-anak, hari ini yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, adapun nilai-nilai yang sesuai dengan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang pertama adalah takwa kepada Tuhan yang Maha Esa, yaitu kita sebagai umat beragama wajib takwa dan taat kepada aturan agama seperti beribadah. Begitupun ketika kita beragama Muslim, maka kewajiban kita yaitu melaksanakan sholat 5 waktu. Kemudian ada yang bukan rukun Islam, syahadat, sholat, zakat, puasa, dan ibadah haji. Kemudian nilai-nilai yang sesuai dengan sila pertama yaitu toleransi dan penghormatan kepada agama atau kepercayaan yang lain.
Nah, kita hidup di Indonesia ini harus toleransi dan rukun antar umat beragama. Karena di Indonesia tidak hanya satu dua agama yang diakui oleh negara. Ada 6 agama yang diakui oleh negara. Yang pertama Islam, kemudian ada Kristen, kemudian ada Katolik, kemudian ada juga Hindu, ada juga Buddha, dan yang terakhir ada Konghucu. Nah, 6 agama tersebut adalah agama yang diakui oleh negara Indonesia. Dan kita sebagai umat yang beragama harus toleransi, menghargai perbedaan dengan agama lain gitu. Kemudian sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam sila tersebut, yang pertama ada menghargai hak asasi manusia, gitu kan. Kemudian solidaritas antara sesama manusia, kemudian ada perdamaian. Nah, kita makhluk hidup manusia adalah makhluk sosial yang artinya memerlukan orang lain, tidak bisa hidup sendiri. Maka dari itu kita sebagai manusia harus saling membantu, harus bergotong royong. Kemudian kita juga ketika ada teman yang kesusahan harus saling membantu, harus saling menolong. Nah, sekarang pelajaran SBDP atau seni budaya. Bapak menugaskan kalian untuk membuat salah satu kerajinan dari tanah liat seperti yang ada di video berikut ini.